para penghuni rumah tetua, terima kasih ya sudah datang kembali di rumah kita, Rumah Tetua. Boleh dong komen para tetua ini asalnya dari mana aja ya. Tapi dimanapun kalian berada, semoga semuanya selalu sehat. Oke deh, markinjut aja, mari kita lanjut ngomongin Xiaoyan. Cerita dilanjut di mana episode sebelumnya Xiaoyan berhasil menyerap energi kolam darah dan meningkatkan kekuatannya. Setelah beberapa hari, Xiaoyan dan rombongannya memutuskan untuk tidak menunda lebih lama lagi dan segera bergerak menuju panggung wilayah kuno. Mereka tahu banyak ahli lain juga sudah berkumpul di sana. King Lin mengusulkan untuk menggunakan Ancient Heaven Demon Python sebagai tunggangan mereka. Xiaoyan pun setuju dan menyadari bahwa keganasan Python akan membantu mereka melewati binatang buas di jalan serta menghemat waktu. Singkat cerita, setelah 2 hari perjalanan tanpa hambatan, mereka secara bertahap mendekati area panggung wilayah kuno. Sebuah lokasi yang dikatakan sebagai medan pertempuran kuno yang menciptakan tekanan aneh dan membuat binatang buas tidak berani masuk. Mereka lanjut terbang selama sekitar 10 menit dan tiba di sebuah alun-alun besar yang merupakan panggung wilayah kuno. Mereka terkejut melihat begitu banyaknya orang berkumpul. Meskipun juga merasa sedikit lega karena telah berada di tempat yang aman. Namun Xiaoyan tetap mengingatkan rombongannya untuk tetap berhati-hati dan saat mendarat kedatangan mereka pun menarik perhatian. Xiaoyan mengamati kerumunan yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Dia mencium aroma darah binatang yang kental dari mereka dan menduga mereka mungkin telah berburu. Mereka kemudian bergerak menuju pusat alun-alun. Xiaoyan berharap akan menemukan Sun Er di sana karena yakin statusnya di klan Gu akan memberinya kesempatan untuk mencari pohon kuno bodhisattva. Di sepanjang jalan, keindahan Cailin, Yun Yun, dan dokter peri kecil menarik perhatian dari banyak kelompok. Namun pada akhirnya kelompok-kelompok ini masih menjaga jarak dengan kelompok Xiaoyan. Saat mendekati pusat, Xiaoyan menyadari bahwa kelompok-kelompok yang lebih kuat berada lebih dekat ke tengah. Dia terus berjalan menuju pusat di bawah tatapan banyak orang dan di tengah alun-alun ada panggung batu setinggi 2 meter dengan lebih sedikit orang dan semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Di panggung itu Xiaoyan akhirnya menemukan beberapa wajah yang familiar termasuk Sun Er. Xiaoyan memberitahukan kepada rombongannya bahwa mereka akan menemui orang-orang yang dikenal dan melangkah ke panggung batu menuju area klan Gu. Namun begitu kakinya menginjak panggung, dia merasakan tatapan dingin dan mendengar suara dingin memerintahkannya untuk pergi. Xiaoyan pun berhenti. Ia berbalik dan mengenali orang yang berbicara ini ternyata adalah Feng Qing'er. Suara dingin yang tiba-tiba terdengar di panggung batu menarik perhatian beberapa orang. Sorakan pun muncul di mata sebagian penonton saat pandangan menyapu ke arah Xiaoyan dan Feng Qing'er. Kelompok dari klan Gu yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan karena suara itu. Sun Er pun tak terkecuali dan ketika melihat sosok Xiaoyan, kegembiraan pun seketika terpancar dari wajah indahnya. Sementara itu, Gu Hua di sampingnya tersenyum dan bergumam bahwa Xiaoyan tampaknya menghadapi masalah dengan suku Heaven Demon Phoenix. Sun Er pun mengerutkan keningnya mendengar perkataan dari Gu Hua. Matanya yang cerah tertuju pada wanita berpakaian warna-warni itu, menyiratkan bahwa suku Heaven Demon Phoenix telah bertindak terlalu jauh. Gu Qing yang sedikit tertawa dan menyarankan agar mereka tidak ikut campur karena Xiaoyan juga akan mampu menyelesaikannya. Dengan perasaannya, ia tahu meskipun aura Feng Qing'er agak aneh, Xiaoyan akan bisa mengalahkannya. Hal itu didukung dengan Xiaoyan yang pernah mengalahkan Gu Yao yang berada di puncak bintang 8 Dozun saat Xiaoyan masih berada di bintang 5 Dozun. Sun Er akhirnya mengangguk dan yakin bahwa Xiaoyan akan mampu melewati permasalahan ini. Matanya yang cerah tiba-tiba meluncur ke satu titik di belakang Xiaoyan dan berhenti pada Cailin. Sebuah gejolak yang tidak diketahui pun segera muncul di mata Sun Er. Sementara itu di pusat pertempuran, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk naik ke panggung batu. Mata kedua belah pihak akhirnya menjadi semakin dingin ketika mereka saling berhadapan dari jarak yang dekat. Tanpa basa-basi, Feng Qing'er melambaikan tangannya dan pilar berwarna-warni merobek ruang seperti kilat, melesat ganas menuju ke kepala Xiaoyan. Kaki Xiaoyan berhenti saat merasakan serangan mendadak dari Feng Qing'er. Tangan kirinya terjulur dan meraih pilar berwarna-warni tersebut. Pada saat yang sama, api yang menakutkan pun muncul dengan cepat, berubah menjadi serangkaian api ganas yang melesat menuju Feng Qing'er melalui pilar tersebut. Mata Feng Qing'er berubah dingin setelah melihat nyala api ini.
Menyadari kekuatan api surgawi dari Xiaoyan, Feng Qing'er menarik jarinya dan memotong pilar tersebut. Bersamaan dengan aura itu, aura besar dan kuat yang kuno dan berpengalaman tiba-tiba memancar keluar dari tubuhnya ke segala arah. Sesosok Phoenix yang mengguncang bumi samar-samar muncul. Hati Xiaoyan pun bergetar merasakan aura dari Feng Qing'er. Aura ini agak mirip dengan avatar Ancient Heaven Demon Phoenix yang telah mati beberapa tahun lalu di hutan kuno Doseng. Dia tidak yakin mengapa aura ini muncul, tetapi dia yakin alasan kekuatan Feng Qing'er melonjak pasti terkait dengan Heaven Demon Phoenix yang mati itu. Wajah Feng Qing'er sedingin es saat dia menatap Xiaoyan dengan kebencian yang besar. Dia merasa Xiaoyan harus membayar dengan hidupnya untuk rasa sakit yang dia terima. Jika kelompok Xiaoyan tidak merebut buah asal naga Phoenix, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Mereka menemukan jejak darah esensi Heaven Phoenix dari mayat Heaven Demon Phoenix yang dibawa dari hutan kuno, tetapi darah esensi itu cukup lemah. Para ahli suku Heaven Demon Phoenix pun memutuskan untuk mencangkok tulang secara paksa untuk mendapatkan darah esensi Heaven Demon Phoenix yang murni. Mereka menempatkan tulang dengan darah esensi Heaven Demon Phoenix tersembunyi ke dalam tubuh anggota klan. Transplantasi ini pun menghasilkan rasa sakit yang abadi. Hanya 2 dari 10 anggota klan muda yang menjalani transplantasi tulang itu yang berhasil dan salah satunya adalah Feng Qing'er. 8 orang lainnya yang gagal semuanya berakhir dengan kematian. Di sisi lain, mata Cailin dan yang lainnya di belakang Xiaoyan menjadi dingin melihat Feng Qing'er yang menyerang dengan sesuka hati. Doqi melonjak keluar dari tubuh mereka ketika berniat untuk membantu Xiaoyan. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, mereka dihentikan oleh Doqi yang melonjak di belakang Feng Qing'er. Semua orang pun menoleh dan melihat seorang pria berjubah putih yang memiliki pupil mata berwarna langka dan tampak sangat aneh. Lebih dari belasan ahli dari suku Heaven Demon Phoenix juga menatap kelompok Xiaoyan dengan tidak ramah. Di tengah situasi yang semakin kisruh, suara lain juga terdengar dari kejauhan dan membuat si pria terkejut. Matanya melirik ke arah sumber suara sebelum mengerutkan kening dan menyadari keberadaan dari Gu Qingyang. Si pria pun lanjut bertanya apakah kelompok Gu Qingyang juga berencana untuk ikut campur. Gu Qingyang tertawa samar dan mengatakan bahwa jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, mereka tentu tidak perlu campur tangan. Namun dia tidak bisa menahan diri ketika melihat sekelompok orang menggertak pihak lain dengan jumlah yang lebih banyak. Setelah berbicara, mata Gu Qingyang pun meluncur ke arah Xiaoyan dan mengangguk. Xiaoyan tersenyum kembali ketika dia melihat Gu Qingyang mengangguk, namun sesaat kemudian matanya tetap tertuju pada gadis berbaju hijau dari klan Gu. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa, bahkan faksi seperti klan Gu tidak akan mudah berbenturan dengan mereka. Alasan mereka bersedia ikut campur tangan kemungkinannya hanya karena Sun Er. Wanita berbaju hijau di kerumunan itu tersenyum manis kepada Xiaoyan saat dia merasakan tatapannya. Senyumnya yang seperti bunga ini menyebabkan banyak ahli melirik ke samping. Sementara itu pria dengan pupil berwarna di sisi lain menatap Gu Qingyang sejenak. Dia tidak menduga Xiaoyan memiliki hubungan dengan klan Gu. Dia tersenyum sambil menoleh untuk berbicara dengan Feng Qing'er. Feng Qing'er pun seketika mengangguk setelah mendengar perkataan pria dengan pupil berwarna tersebut. Matanya dengan dingin menatap Xiaoyan saat dia menantangnya untuk melangkah maju. Xiaoyan tersenyum, ia mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok di belakangnya. Xiaoyan perlahan lanjut melangkah maju dengan wajahnya yang masih tersenyum tetapi kedua matanya berkedip-kedip dengan kedinginan berbahaya. Meskipun kekuatannya hanya berada di tingkat Dozun puncak 3 perubahan, Xiaoyan yakin bahwa ia akan bisa bersaing dengan kekuatan aneh dari Feng Qing'er. Di sisi lain, senyum dingin muncul di wajah Feng Qing'er ketika dia menghentak tanah dan sutra berwarna-warni melesat ke segala arah. Sutra itu seperti pisau yang sangat tajam yang menutupi area dalam jarak 100 kaki di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya saat melihat sutra berwarna-warni ini menutupi pandangannya. Selanjutnya api yang padat tiba-tiba melonjak keluar dan membungkus tubuh Xiaoyan. Sutra apapun yang masuk ke dalam api hanya mampu maju 5 kaki sebelum berubah menjadi abu yang berserakan. Xiaoyan pun maju selangkah demi selangkah menuju Feng Qing'er dengan cukup santai di bawah banyak pasang mata. Sementara itu wajah Feng Qing'er menjadi hijau karena marah. Dia tidak menyangka tidak dapat mengancam Xiaoyan setelah kekuatannya telah melonjak. Teriakan marah pun keluar dari mulut Feng Qing'er.
Dokinya dengan cepat melonjak dari tubuhnya dan membentuk sosok ilusi Heaven Phoenix setinggi 1000 kaki di langit. Gelombang demi gelombang tekanan kuno pun menyebar dan sosok ilusi Heaven Demon Phoenix yang sangat besar menjerit jelas dengan kedua sayapnya yang mengepak. Dengan kekuatan yang menakutkan dan ganas, sosok itu melesat ke arah Xiaoyan di bawah. Momentumnya pun menyebabkan ekspresi banyak ahli seketika berubah. Xiaoyan akhirnya terhenti karena sosok ilusi Heaven Phoenix yang sangat besar itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Heaven Phoenix yang dengan cepat membesar. Dia yakin di dalam hatinya bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Feng King pasti terkait dengan kerangka Heaven Phoenix di hutan kuno. Dan pada saat ini, Xiaoyan tidak dapat menghindarinya bahkan jika Xiaoyan mau. Namun Xiaoyan hanya tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangan Feng King Dia hanya perlahan menggelengkan kepalanya dan bersamaan dengan itu, cahaya keemasan pun melonjak dari mata hitam gelapnya. Akhirnya, tanpa penundaan lebih lanjut, Phoenix raksasa yang melesat menabrak tempat Xiaoyan berada. Seluruh alun-alun pun berguncang hebat akibat dari tabrakan itu. Energi kuat berdesir di tanah dan membentuk gelombang melingkar yang menyebar dengan cepat, memaksa beberapa ahli yang lebih dekat untuk mundur beberapa langkah. Energi liar dan keras menyebar bersamaan dengan debu yang memenuhi pandangan dan menghalangi pandangan semua orang. Beberapa ahli menggelengkan kepala dan bergumam bahwa Xiaoyan merupakan bocah yang nekat. Ia pasti akan metong di bawah serangan kekuatan penuh dari seorang dozun puncak. Sementara itu Feng King melihat arah debu dengan tubuh tegangnya yang menjadi sedikit rileks. Namun sebelum ia menghela nafas lega, area yang dipenuhi debu itu tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan yang sangat besar melesat keluar dengan kecepatan menakutkan dan seketika berubah menjadi sosok yang kurus. Xiaoyan pun muncul di depan Feng King seperti hantu dan mengejutkan banyak mata yang memandang. Keheranan pun melonjak di wajah Feng King ketika melihat Xiaoyan muncul di depannya dengan pakaian yang utuh. Sebelum ia sempat melancarkan serangan lain, sebuah telapak tangan membesar cepat di depan matanya. Suara tamparan yang nyaring juga tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng King terlempar ke belakang dan terseret di tanah. Ia berhenti sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus, rapuh namun cantik itu kini memiliki bekas merah dan jejak darah tergantung di sudut mulutnya. Wajah Feng King pun dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena ia telah ditampar dengan begitu keras oleh Xiaoyan hingga tak berdaya. Xiaoyan pun memandang sosok di kejauhan itu dengan mata yang dingin dan suaranya yang tenang saat ia menyatakan bahwa kekuatan dari manapun asalnya pada akhirnya bukanlah milik sejati seseorang jika tidak dapat dimanfaatkan. Menggunakan cara yang tidak ortodoks seperti yang dilakukan oleh Feng King tidak akan pernah membawanya benar-benar mencapai puncak. Xiaoyan membandingkan ini dengan pengalamannya sendiri saat mendapatkan warisan dari Xiao Xuan, di mana ia justru menekan kekuatannya bukan meningkatkannya secara brutal seperti Feng King Para pengamat di sekitar pun terkesiap melihat Xiaoyan yang mengirim Feng King terbang hanya dengan satu tamparan. Beberapa komentar kasar pun terdengar mengenai betapa kerasnya Xiaoyan terhadap wanita cantik dan bahkan dapat membuat lelucon. Mendengar hal itu, Xiaoyan tidak bereaksi sama sekali dan Xiaoyan telah melihat serangan awal Feng King yang bertujuan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita lagi. Terlebih, Feng King adalah musuh dan Xiaoyan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, tak peduli betapapun cantiknya musuh tersebut. Sementara itu di sisi lain, kelompok Heaven Demon Phoenix bersama dengan pria berpupil berwarna tercengang melihat apa yang terjadi. Anggota suku segera menjadi marah setelah sabar dan bersiap untuk menyerang, namun dihentikan seketika oleh pria berpupil berwarna tersebut. Sosoknya menatap Xiaoyan saat ia dengan tenang memerintahkan mereka untuk membawa Feng King kembali. Xiaoyan menatap pria itu dan berkata agar di masa depan sebaiknya ia bertindak sendiri untuk menghabisi seseorang dan jangan memanfaatkan seorang wanita. Pria itu pun tampak tersenyum santai dan matanya yang berwarna berkedip dengan kilatan yang berbahaya. Ia menyatakan bahwa ia telah belajar dari pengalaman itu dan ia akan bertindak sendiri di lain waktu. Xiaoyan pun membalas dengan senyuman dan berkata bahwa ia akan dengan senang hati untuk menunggunya.
Xiaoyan kemudian mengabaikan pria itu, berbalik dan memimpin kembali kelompoknya termasuk Cailin menuju tempat klan Gu berada. Saat Xiaoyan berbalik, senyum di wajah pria berpupil berwarna perlahan menghilang dan liontin giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan ditiup angin. Gu Hua yang berjubah perak bercanda saat melihat Xiaoyan memimpin kelompok itu. Ia menyebutnya kejam karena telah memukuli seorang wanita. Xiaoyan pun merasa tak berdaya mendengar kata-kata dari Gu Hua. Ia memberikan isyarat hormat kepada Gu Qingyang dan yang lainnya, dan setelah itu matanya menatap ke arah Sun Er di tengah. Melihat Xiaoyan, Sun Er tertawa pelan dan berkata bahwa Xiaoyan datang sangat terlambat kali ini. Mata cantiknya kemudian menyapu ke belakang Xiaoyan, dan Sun Er menyapa Cailin dan berkata bahwa Cailin pasti adalah orang yang sering disebut oleh Xiaoyan. Cailin pun sedikit terkejut mendengar kata-kata Sun Er. Ia telah mendengar dari Xiao Ding tentang Sun Er sebagai kekasih masa kecil Xiaoyan dan kemungkinan besar akan menjadi istrinya jika insiden di masa lalu tidak terjadi. Cailin juga mengerti bahwa Sun Er menduduki sebagian besar hati Xiaoyan. Dari sudut pandang tertentu, Cailin merasa sedikit seperti pihak ketiga di dalam hubungan ini. Posisi yang memalukan ini pun membuat Cailin merasa sedikit tidak nyaman, namun ia tetap mengangguk lembut sebagai bentuk kesopanan. Xiaoyan juga merasa sedikit malu di hatinya mendengar kedua wanita itu berbicara. Tetapi di saat ini ia tidak dapat berkata apa-apa. Xiaoyan hanya bisa memimpin kelompoknya dan segera duduk. Kelompok yang mengikuti Xiaoyan sebagian besar adalah wanita, termasuk beberapa tetua dari sekte bunga dan mereka semua memiliki penampilan yang indah. Pada saat inilah Gu Qingyang dan yang lainnya menyadari bahwa suasana menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya, banyak mata juga akhirnya tertuju kepada Cailin. Menyadari banyak informasi terkait dari Xiaoyan, mereka mengerti siapa Cailin setelah berpikir sejenak. Ekspresi mereka pun dengan cepat menjadi sedikit aneh ketika mereka bertanya-tanya. Apakah Xiaoyan benar-benar berencana untuk memiliki kedua wanita itu? Terlepas dari hubungan mereka dengan Xiaoyan, mereka secara tidak sadar merasakan kegelisahan di hati mereka ketika memikirkan hal ini. Mengingat posisi Sun Er di klan Gu yang merupakan dewi di hati anggota klan yang tak terhitung jumlahnya, akan sangat berlebihan jika Xiaoyan berencana untuk memiliki kedua wanita cantik itu. Meskipun pikiran-pikiran itu berputar di hati mereka, tidak ada satupun yang cukup bodoh untuk menyuarakan pikiran-pikiran ini. Karena Sun Er tidak menciptakan keributan, mereka tidak dapat berkata banyak meskipun merasa ada simpul di hati mereka. Sementara itu Sun Er tampak tenang saat semua orang merasa canggung. Ia dengan lembut dan sopan menyapa semua orang di belakang Xiaoyan. Namun ia berhenti sejenak ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan dengan Xiaoyan. Saat itu Nalan Yanran sangat angkuh dan sombong. Namun setelah bertahun-tahun diasah, ia tampaknya tidak lagi menjadi orang yang sombong seperti dahulu. Wajah Nalan Yanran juga tidak menunjukkan apapun di depan tatapan Sun Er. Namun hatinya menjadi rumit ketika ia mengingat sesuatu. Ketika ia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah pemutusan pertunangan, Sun Er yang duduk di samping jendela telah mengucapkan beberapa kata padanya. Kata-kata itu mengandung ketidakpedulian yang dingin yang diucapkan dengan nada suara lembut dan halus, namun Nalan Yanran mengingatnya dengan jelas. Selain itu, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata itu telah menjadi kenyataan. Kini ia benar-benar menyesali tindakannya, tetapi penyesalan ini sudah tidak berguna lagi. Selanjutnya mata cerah Sun Er kembali kepada Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan datang ke wilayah dataran kuno karena pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan pun dengan cepat mengangguk dan merasa sedikit bersalah di hatinya. Rasa bersalahnya semakin tebal karena Sun Er bersikap seolah tidak peduli. Xiaoyan mengerti bahwa Sun Er tidak ingin membiarkan masalah ini menyebabkan keributan dan memberi Xiaoyan sakit kepala. Sun Er menjelaskan bahwa bagian terdalam dataran kuno dapat dicapai dengan berjalan lebih jauh ke utara dan pohon kuno Bodhisattva berada di arah itu. Namun ia menambahkan bahwa sangat sulit untuk mencapai pohon itu karena ada pasukan besar binatang buas yang menjaganya dalam jarak 50 km dari sana dan mengepung wilayah terdalam. Mereka harus menerobos lautan binatang buas itu untuk masuk.
Sun-er juga menyebutkan bahwa semua orang yang hadir telah mencobanya selama beberapa hari, tetapi semuanya telah dihalau mundur. Pasukan binatang buas itu tidak hanya berjumlah sangat banyak, tetapi ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Xiaoyan pun merenung dan tiba-tiba mengerti mengapa ada aroma darah yang sangat kaya di tubuh semua orang. Sementara itu, Sun-er lanjut menjelaskan bahwa saat ini semua orang di sana perlu bekerja sama. Jika mereka tidak bekerja sama, tidak akan ada yang bisa untuk masuk. Ia menambahkan bahwa aliansi sementara ini diusulkan oleh pria dari Hall of Soul. Sun-er memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati padanya karena ia berasal dari Hall of Soul. Ia juga merupakan salah satu dari 2 orang generasi muda klan Hun saat ini yang kemudian akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Hati Xiaoyan pun bergetar mendengar kata-kata ini dan ia pun mengikuti pandangan Sun-er saat ia menatap pria itu. Xiaoyan melihat seorang pria berbaju hitam dengan senyum di wajahnya. Ia memiliki rambut hitam panjang yang terurai bebas dan wajah pucat seperti giok dan memberikan kesan yang lembut. Namun mengetahui pria itu berasal dari aula jiwa, Xiaoyan merasakan bahaya yang mendalam di dalam hatinya. Sun-er juga lanjut menjelaskan mengenai pria tersebut yang bernama Hun Yu. Setelah Sun-er memberitahunya identitas Hun Yu, peringatan di hati Xiaoyan semakin melonjak. Klan Hun itu sangat misterius dan tidak terduga, dan keramahan Hun Yu justru membuatnya tampak lebih berbahaya seperti anjing yang menggigit tanpa menggonggong. Menurut Sun-er, Hun Yu adalah salah satu dari 2 kandidat terkuat untuk menjadi kepala klan Hun berikutnya, dan hal tersebut menunjukkan bahwa ia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Hun Yu dikabarkan tidak pernah gagal sejak lahir dengan semua pesaingnya yang jatuh di bawah kakinya. Ia juga memiliki garis darah dewa dari klan Hun yang menjanjikan masa depan tak terbatas. Gu Qingyang menambahkan bahwa Hun Yu berbeda dari anggota klan Hun lainnya yang secara terbuka bersikap agresif. Selain itu, di balik penampilannya yang ramah, ia memiliki sifat yang sangat gelap dan bengis. Xiaoyan perlahan mengangguk, menatap Hun Yu yang berbahaya dan bertekad untuk membunuhnya jika ada kesempatan. Karena perbedaan sikap yang mereka miliki, tampaknya mereka memang ditakdirkan untuk menjadi musuh. Xiaoyan lanjut mengamati sekelilingnya dan melihat tidak ada 1000 orang yang berkumpul. Semuanya memiliki kekuatan yang kuat dan membentuk barisan yang menakutkan. Xiaoyan lanjut bertanya apakah mereka melancarkan serangan besar-besaran terhadap gelombang binatang. Sun-er pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa mereka akan menyerbu ke dalam gelombang binatang setelah semua orang terorganisir. Bersamaan dengan perbincangan keduanya, suara lembut Hun Yu tiba-tiba bergema. Ia menyatakan bahwa tujuan mereka adalah pohon kuno bodhisatwa dan jika mereka berselisih sekarang, mereka tidak akan bisa menembus gelombang binatang sendirian. Hun Yu lanjut mengusulkan kepada semua orang untuk membentuk koloni sebelum menembus gelombang binatang. Dia menjamin tidak akan ada senioritas atau peringkat dan yang ada hanyalah dukungan timbal balik. Siapapun yang tidak percaya dapat tetap di belakang tanpa paksaan, tetapi mereka akan kembali dengan tangan kosong. Setelah keheningan sesaat, banyak orang mulai mengangguk setuju, menyadari kebenaran kata-kata dari Hun Yu bahwa bersatu adalah satu-satunya cara. Pria dengan pupil berwarna-warni bernama Ju Feng dari suku Heaven Demon Phoenix menyatakan bahwa sukunya akan ikut dalam upaya ini. Mereka pun disambut baik oleh Hun Yu. Banyak orang lain juga yakin dan mulai menyetujui rencana dari Hun Yu. Xiaoyan mengamati pria dengan mata berwarna-warni itu dan merasa bahwa orang ini tidaklah biasa. Gu Qingyang akhirnya menjelaskan bahwa pria tersebut bernama Ju Feng. Ia memiliki reputasi hebat di dunia binatang ajaib dan telah ditetapkan sebagai kepala suku Heaven Demon Phoenix berikutnya. Mata berwarna-warninya adalah hasil dari metode Qi yang ia latih dan membuatnya cukup langka dan sulit untuk dihadapi. Xiaoyan pun mengangguk ketika memahami status tinggi yang ia miliki. Sementara itu, Hun Yu tersenyum melihat sebagian besar orang setuju untuk bersatu untuk menyerang gelombang binatang. Dia menyarankan mereka segera bergerak karena saat itu di tengah hari, waktu ketika binatang-binatang buas agak malas. Sun-er pun berbisik agar mereka bersiap untuk pergi dan tetap berhati-hati saat menyerbu ke dalam gelombang binatang. Dia memperingatkan bahwa meskipun mereka berkumpul, peluang keberhasilan kurang dari 10%. Hun Yu dan Jiu Feng kemungkinan besar hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk menembus lebih dalam,
Dan selanjutnya mereka akan memanfaatkan situasi dengan kekuatan mereka sendiri, sementara sebagian orang besar yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas. Hati Xiaoyan pun gemetar melihat peluang yang begitu rendah meskipun ada barisan yang kuat. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya gelombang binatang itu. Singkat cerita, semua orang di alun-alun mulai bergerak dan banyak sosok naik ke langit dan membentuk awan gelap yang rapat. Xiaoyan juga tidak menunda lagi dan mengangguk kepada kelompoknya sebelum perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa segera mengikuti dan membentuk lingkaran besar saat mereka berkumpul. Hun Yu melirik ke kelompok Xiaoyan dari langit tanpa perhatian khusus lalu memimpin serangan ke langit utara. Dengan segera, massa hitam besar mengikuti dengan cepat. Kelompok Xiaoyan bercampur dalam kontingen besar ini dan tidak mendekati bagian depan. Saat mereka terbang di atas gunung hijau yang lebat, dataran hitam tak berujung muncul di depan mata semua orang. Xiaoyan memandang melampaui kerumunan besar di dataran hitam dan menarik nafas dingin yang kuat. Awan hitam di atas dataran tak berujung itu adalah banyaknya binatang buas besar yang memenuhi tanah dan padat seperti laut berwarna darah yang membentang hingga ke atmosfer. Suara-suara ganas yang penuh dengan kekerasan terus menggelegar di daratan dan itulah gelombang binatang dari wilayah kuno Wasteland yang sangat menakutkan. Xiaoyan menahan nafas dingin, menyadari mengapa Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak akan mungkin berhasil. Dibandingkan dengan gelombang binatang itu, kelompok mereka seperti butiran pasir di laut. Mata Xiaoyan melompati gelombang binatang yang tak ada habisnya dan mengamati area gelap di kejauhan. Dan di sanalah pohon kuno Bodhisattva berada, di balik gelombang binatang.